Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ikrar Sangsaka, mahasiswa Ilmu Tanah Universitas Sriwijaya dengan NIM 0510 1281 924042. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan tata guna lahan dari mata kuliah Ekologi Lahan. Sebelum masuk ke rencana tata guna lahan, kita harus mengerti apa itu lahan. Lahan merupakan tanah atau sekumpulan tubuh alamiah yang mempunyai kedalaman dan lebar, yang ciri-cirinya mungkin secara tidak langsung berkaitan dengan vegetasi dan pertanian sekarang, ditambah ciri-ciri fisik lain seperti penyedia air dan tumbuhan penutup yang dijumpai. Setelah dari pengertian lahan, kita masuk ke rencana tata guna lahan. Rencana tata guna lahan merupakan gambaran perilaku manusia terhadap lahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari penggunaan lahan tersebut, dan juga merupakan ekspresi kehendak lingkungan masyarakat mengenai pola tata guna lahan suatu lingkungan pada masa yang akan datang. Adapun tujuan dari perencanaan tata guna lahan yaitu untuk melakukan penentuan pilihan dan penerapan salah satu pola tata guna lahan yang terbaik dan sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga diharapkan dapat mencapai suatu sasaran tertentu. Penggunaan lahan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, penggunaan lahan dalam kaitannya dengan pemanfaatan potensi alaminya, seperti kesuburan lahan, kandungan mineral, atau endapan bahan galian di bawah permukaan lahan. 2. Penggunaan lahan dalam kaitannya dengan pemanfaatan untuk ruang pembangunan, di mana dalam penggunaannya tidak memanfaatkan potensi alaminya, namun lebih menentukan oleh adanya hubungan-hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada, di antaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan karakteristik penggunaan lahan antara lain. 1. Faktor sosial dan kependudukan. Faktor ini berkaitan erat dengan peruntukan lahan bagi pemukiman atau perumahan secara luas. Secara khusus, mencakup penyediaan fasilitas sosial yang memadai dan kemudahan akses akan sarana dan prasarana kehidupan, seperti sumber ekonomi, akses transportasi, akses layanan kesehatan, rekreasi, dan lain-lain. 2. Faktor ekonomi dan pembangunan. Faktor ini apabila dilihat dari jauh, mencakup penyediaan lahan bagi proyek-proyek pembangunan pertanian, pengairan, industri, penambangan, transmigrasi, dan pariwisata. 3. Faktor penggunaan teknologi. Faktor ini dapat mempercepat alih fungsi lahan ketika penggunaan teknologi tersebut bersifat menurunkan potensi lahan. Misalnya, penggunaan pestisida dengan dosis yang tinggi pada suatu kawasan akan dapat menyebabkan kerusakan pada lahan tersebut, sehingga perlu untuk dialihfungsikan. 4. Faktor kebijakan makro dan kegagalan institusional. Kebijakan makro yang diambil oleh pemerintah akan mempengaruhi seluruh jalannya sistem kehidupan masyarakat dan lingkungannya. Misalnya, kebijakan makro yang memicu terjadinya transformasi ke struktur penguasaan lahan seperti revolusi hijau dan pembentukan taman nasional. Berikut ini adalah video dari perencanaan lahan yang saya pakai, yang dimana posisi lahan ini berada di dekat rumah saya, yaitu terdapat di perumahan Bumi Mas Indah, Kelurahan Tanah Mas, KM 14, yang dimana pada lahan ini terletak di sudut bagian depan perumahan, yang luasnya kira-kira lebih kurang 1 hektar, dan dapat dilihat dari video. Beginilah kondisi lahan itu. Alasan saya memilih lahan ini adalah karena berada di daerah pemukiman warga yang dilewati dari 3 daerah komplek perumahan. Di dekat lahan tersebut ada juga tempat pedagang kaki lima berjualan makanan di sore hari, toko perlengkapan. Juga tidak jauh dari sana ada minimarket, dan juga adanya pos keamanan yang mana membuat lahan ini dilalui banyak orang dan cukup strategis itu digunakan untuk sebagai perencanaan tata guna lahan.
Perencanaan pertama yaitu dapat dibukanya lapangan terbuka hijau atau juga ruang hijau dengan tema lingkungan hidup, yang dimana pada ruang hijau ini nantinya dapat digunakan warga untuk berekreasi ataupun untuk berolahraga lari pagi atau sore. Dan juga di pinggir-pinggir dari ruang hijau ini dapat ditanami tanaman hias, dan hasil dari ruang hijau ini nantinya dapat dimanfaatkan secara bijak oleh warga. Selain itu, dengan keberadaan ruang hijau ini dapat menjadikan lokasi taman menjadi lebih sejuk dan warga akan nyaman dalam berolahraga ataupun bermain. Perencanaan kedua yaitu dengan membuka tempat bermain anak yang sebagai area rekreasi keluarga. Dengan dibangunkannya area rekreasi ini, tidak hanya warga sekitar yang akan datang, tetapi juga akan menarik minat dari masyarakat di luar daerah untuk berkunjung dan mendatangi tempat tersebut. Perencanaan ketiga yaitu dengan dibuatkannya area olahraga, yang mana dibuatkannya lapangan multifungsi yang dapat dipakai oleh warga sekitar untuk berolahraga, karena di daerah di sekitaran lahan ini tidak memiliki lapangan olahraga buat warga sekitar. Maka dari itu penting untuk dibuatkannya lapangan olahraga yang dapat dipakai sesuai minat dan bakat warga masing-masing. Berikut ini adalah foto-foto yang saya ambil pada lahan tersebut. Dapat dilihat di foto, kondisi lahan ini seperti gersang, tetapi berada di daerah pemukiman. Sangat disayangkan jika lahan ini tidak dimanfaatkan. Jika lahan ini dimanfaatkan seperti yang saya rencanakan tadi, maka itu akan gunanya sangat besar. Seperti lahan ini tidak menjadi gersang lagi dan mungkin akan menumbuhkan perekonomian di warga sekitar. Demikian video dari perencanaan tata guna lahan yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Bye.